waiting in line to get to where you are. Hope floats up high along the way. I forget Jakarta, all the friendly faces in disguise. This time I'm closing down this fairy tale that I put all my heart to get to where you are. And maybe it's time to move away. I forget Jakarta, all the empty promises will fall. This time I'm gone to where this journey ends. But if you'll stay, I will stay. Even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down. Travel the world to get to where you are. Strangers are met along the way. You forget Jakarta, leaving all the lunacy behind. This time give me back my sanity. Yeah, I'm still on my way to get to where you are. Try to let go the things I knew. We'll forget Jakarta. I promise that we'll never look behind. Tonight we're gone to where this journey ends. But if you'll stay, then I will stay. Even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down. And all the pictures that you try to lose will follow you behind like ghosts do. And all the lies you try to keep are far behind, catch you even more. If you stay, then I will stay. Even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down the line. You should stay,
town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize, they all went to stay, and I will stay, even though this town's not what it used to be, and pieces of your life you try to recognize all went down. I forget Jakarta. Whoa. Welcome back guys to my channel. Jadi untuk podcast Jeda Ngopi kali ini, podcast Jeda Ngopi yang keberapa ini ya? Pokoknya setelah kemerdekaan, Jeda Ngopi yang ke-8 ya mungkin ya. Jeda Ngopi yang ke-8. Jadi saya awali podcast saya kali ini dengan lagu dari Aditya Sofyan yang berjudul Forget Jakarta, dinyanyikan oleh Aditya Sofyan dalam bahasa Inggris. Mungkin saya harus buka-buka kamus dulu untuk memahami artinya. Tapi dari judul itu udah sangat apa ya, bagi saya itu dari judul udah sangat melukiskan ini saya banget gitu. Ini sesuai banget dengan kondisi, dengan dengan keinginan saya pribadi sih. Jika keinginan Presiden Jokowi setelah dia meminta izin kepada di parlemen, entahlah di mana itu, saya nggak begitu memperhatikan dia minta izin di mana. Yang jelas beliau ingin memindahkan ibu kota Indonesia dari Jakarta ke Kalimantan, suatu daerah di Pulau Kalimantan, tepatnya di Kalimantan Timur. Ya kalau saya sih ya, waduh, sepakat banget gitu kan. Harus segera pindah kalau bisa cepat-cepatnya. Ya sebenarnya ini setelah saya podcast ini saya lakukan ya, saya rekam, saya share kepada kalian setelah saya menonton acara dari Indonesia Lawyer Club. Jadi Bang Karni Ilyas ini mengundang beberapa tokoh, mulai dari budayawan, akademisi, ya, ada RG di sana, ada politisi, ada Samara, ada satu tokoh yang saya itu nggak seberapa tahu ya siapa dia, tapi katanya sih millennial influencer gitu. Tapi nggak pernah tahu siapa tuh orang siapa dia berjilbab gitu, seolah-olah memang bukannya saya antipati ya dengan perempuan yang berjilbab, karena bagi saya itu nggak Indonesia banget. Kalau udah ada penampilan begitu itu nggak Indonesia banget. Yang Indonesia bagi saya mungkin penampilan yang berkerudung, mungkin itu lebih tepat ke Indonesia banget menurut saya pribadi loh teman-teman. Kalau bagi teman-teman yang lainnya ya terserah teman-teman, tapi kalau bagi saya pribadi, dari penampilan itu sudah memperlihatkan seseorang itu mewakili karakter dari pribadi tersebut gitu. Ini dari penampilan tuh udah kelihatan gitu. Bagi saya kayak gitu sih. Kalau udah dari penampilan, kemudian dari cara bertutur kata, kemudian cara
ya dari penampilan dulu lah. Penampilan tuh yang paling apa ya, kalau di dalam diri saya pribadi penampilan tuh yang paling paling pertama saya nilai. Kok sudah dari penampilan sudah tidak, bagi saya tidak Indonesia banget, ya buat apa gitu. Jadi bagi saya tidak mewakili ya kaum milenial, influencer dan lain sebagainya. Bagi saya seperti itu. Jadi karena saya dibesarkan dan apa ya, saya selalu apa ya, selalu dibesarkan dalam budaya yang Indonesia yang plural, dan saya terbiasa dengan isu-isu yang selalu dibakar, yang selalu digoreng oleh masyarakat, itu selalu tentang isu-isu rasial yang berbau-bau rasial, agama, dan itu terjadi beberapa hari ini di Surabaya. Salah satunya adalah terjadi pada teman-teman Papua. Jadi teman-teman Papua ini asramanya didatangi oleh ormas, dan itu adalah ormas yang radikal. Jadi saya ini sudah terbiasa dengan fenomena-fenomena yang selalu mereka itu melakukan politik identitas gitu. Jadi mereka selalu memperlihatkan eksklusivitas, identitas mereka gitu. Dari golongan apa, dari agama apa gitu. Menurut saya itu menurut saya pribadi itu tidak Indonesia banget. Saya penggemar Najwa, saya pendengar Samara karena mereka adalah keturunan Rasulullah, tapi mereka tapi mereka tetap tampil dengan se-Indonesia banget. Mereka tetap tampil apa adanya. Mereka nggak memperlihatkan, ya paling tidak terlihat arogan lah ya, dengan dengan identitas yang mereka kenakan gitu. Jadi mereka hanya sebagai memposisikan diri sebagai ya mereka cuma perempuan Indonesia biasa gitu loh. Jadi tidak terlihat agamis, tidak terlihat. Itu sudah bagi saya itu faktor utama yang paling penting ya, ketika mereka memutuskan untuk tampil di depan publik dan mengatasnamakan Indonesia gitu. Itu tadi karena flashback lagi di podcast sebelumnya. Saya rindu dengan kira-kira berapa hari ya? Sekarang tanggal 21, berarti tanggal 17. Berarti 4 hari yang lalu ketika saya sharekan podcast Jeda Ngopi saya pada tanggal 17 Agustus, lebih tepatnya tanggal 16 ya. 16 Agustus untuk memperingati hari kemerdekaan. Akhirnya sehari setelah itu ada tragedi rasial di Surabaya, di kota saya, kemudian terjadi juga di Malang, kemudian itu sampai ke Manokwari. Sejujurnya saya jadi rindu dengan tokoh bangsa di masa lalu seperti Gus Dur, atau kalau namanya secara formal itu biasa dipanggil Gus Dur ya, tapi namanya yang asli itu adalah Abdurrahman Ad-Dakhil atau Abdurrahman Wahid. Jadi saya rindu dengan beliau karena dan tidak hanya pada Bung Karno, saya rindukan pidato-pidato Bung Karno, tapi juga tokoh-tokoh bangsa lain seperti Gus Dur. Saya sengaja untuk diarahkan mengingat beliau gitu. Dengan fenomena itu saya jadi teringat gitu kan. Saya jadi rindu dengan adanya sosok seperti beliau. Dan saya jadi ketika itu ya orderan sepi banget guys ya kan. Sebagai driver ojol saya juga merasakan anjir kok jadi sepi banget, keresahan juga, apa ini gara-gara tanggal tua atau gimana. Ternyata ngalamin, saya lihat di berita, ada kasus ya, ada masalah konflik etnis, konflik rasial terjadi di Jawa Timur. Ini benar-benar sangat membuat saya shock ya, karena
Tidak seperti di kota-kota lain, Jawa Timur itu sebagian besar masyarakatnya itu multi etnis, dan masyarakat Jawa Timur itu tidak suka dengan kerusuhan. Dan saya baca beritanya, oh ternyata ada indikasi itu dipelopori atau dimotori oleh ormas-ormas yang garis keras ini tadi gitu ya. Saya kaget gitu kan, anjir. Jadi muka saya ini seperti kalau dalam bahasa Jawa Timuran yang lintek raiku rek. jadi jadi anjir gitu kan. Masa soalnya gitu, karena kota ini tuh kota yang terbuka, multi etnis, dan nggak gampang untuk diprovokasi gitu loh. Ya karena ya saking multi etnisnya tadi, jadi sampai Bu Risma itu memohon maaf, dan Bukoviva juga memohon maaf, sampai untuk menjamin garansi untuk teman-teman Papua yang menempuh studi di Jawa Timur ini akan aman gitu ya. Saya sempat shock gitu kan. Waduh, ternyata nggak lama ada berita Bu Risma minta maaf, Bu Kofifa minta maaf. Ya syukur alhamdulillah karena gitu. Tapi ternyata saya baca lagi di Manokwari sudah terjadi kerusuhan juga, dan mulai meredam juga gitu kan. Ya setelah saya baca berita ini, ada katanya itu berasal dari hoax, dari tipuan-tipuan. Ada beberapa orang yang diwawancarai, di antaranya menyebutkan bahwa ini nggak tahu ini orangnya ini dari mana asalnya, dia dari warga mana. Seharusnya kan diteliti lebih detail Bu. Dan yang paling membuat saya shock itu teman-teman Papua ini digiring, dan di media itu saya diperlihatkan bahwa polisi itu akhirnya mengamankan mereka. Jadi sekitar 40-an orang itu diangkut ke truk kepolisian ya. Ya ini membuat saya shock dua kali. Ini kok kesannya mereka yang apa ya? Mereka gimana ya? Mereka tuh jadi tersangka gitu guys. Setelah saya teliti, ternyata ada penuturan bahwa mereka membakar bendera. Katanya sih mereka bukan membakar ya, apa ya, pokoknya ada bendera merah putih itu sampai sampai terbuang ke selokan gitu kan. Jadi dan itu di foto dan di-share ke suatu grup WA. Katanya nama grup WA-nya itu NKRI apalah gitu kan. Jadi ada indikasi bahwa itu bermula dari semacam grup di WhatsApp, dan itu membuat teman-teman NKRI ini akhirnya melakukan persekusi, lebih tepatnya ya, melakukan mendatangi asrama mereka gitu kan. Saya jadi dan mereka akhirnya 43 orang saya juga ya, dengar di berita bahwa sempat selama 1 atau 2 hari teman-teman Papua ini tidak bisa beli makanan. Jadi ada sampai teman-teman FMN ya, Front Mahasiswa Nasional ini ada yang dikirim gitu kan, ada yang mengirimkan makanan gitu untuk mereka dengan lewat Brakang atau mana gitu kan. Dan beritanya setelah saya cek katanya 2 mahasiswa FMN ini pun juga hilang entah kemana. Saya belum cek beritanya sekarang keadaan mereka gimana. Jadi ada pihak-pihak yang memang sengaja untuk menciptakan kegaduhan, menciptakan kerusuhan gitu kan, dengan memotret bendera yang diselokan, tapi
tapi belum ada konfirmasi apakah itu pelakunya adalah mahasiswa Papua gitu kan. Jadi langsung menyebar melalui suatu grup di WA dan mereka melakukan tindakan penghakiman apa ya, menghukum dengan menghakimi apa istilahnya ya, penghakiman yang mendatangi mereka meneror teman-teman Papua. Tapi belum diselidiki siapakah, seharusnya kan diselidiki siapakah pelakunya gitu kan, tidak langsung melakukan main hakim sendiri lah istilahnya begitu ya. Jadi fenomena-fenomena seperti ini seringkali terjadi di negara kita. Sesuatu yang berbau simbolik ya, berbau simbolik seperti bendera. Itu kan kalau bagi saya pribadi itu hanya sebuah bendera gitu, entah bagi yang lainnya ya. Tapi ini ada suatu keanehan gitu. Kalau bendera itu jatuh ke selokan, seolah-olah masyarakat ini dibuat emosi begitu. Tapi kalau ada misalkan 1-2 orang Papua di Papua ditembak dan meninggal, nggak apa-apa, seolah-olah nggak ada apa-apa. Jadi ya, baik-baik saja. Seakan-akan nyawa manusia itu lebih berharga, tidak berharga dibandingkan dengan sebuah kain ya bernama bendera gitu ya. Jadi nyawa manusia itu tidaklah lebih berharga dari simbol-simbol negara ini gitu loh guys. Ini adalah apa ya? Kalau nasionalisme kita masih sempit, kalau kita masih berpikir seperti itu, ini bisa berbahaya ke depannya. Masyarakat gampang banget untuk disulut ya, gampang banget untuk dikondisikan. Untuk masyarakat ini gampang untuk dikondisikan, diemosikan gitu ya, gampang untuk diprovokasi gitu dengan simbol-simbol yang seperti itu gitu. Jadi akhirnya kalau di dalam Islam itu namanya tasawuf. Ternyata saya lihat di sini bahwa tasawuf itu ternyata tidak hanya penting di dalam hal memahami agama Islam ya, tapi ternyata ya, tasawuf itu juga ada di dimensi dalam kenegaraan guys. Jadi tasawuf ini juga tidak hanya berbau-bau agama ya, tasawuf atau lebih tepatnya ilmu sofistik apa ya, yang lebih ke dalam, yang mempelajari lebih ke daging dan tulang daripada ke kulit ya. Tasawuf kan lebih ke arah ke sana ya. Jadi kalau tasawuf itu atau istilahnya hakikat. Jadi hakikat dari nasionalisme itu tidak lagi ada di permukaan, tidak ada di kulit lagi. Jadi kita memaknai nasionalisme itu lebih dalam lagi. Jadi di sini saya mulai menarik sebuah apa ya? Ini namanya dinamakan apa ya? Ini soalnya ini menjadi karena masyarakat itu mudah disulut ya hanya dengan simbol gitu ya. Dia ketika misalkan Al-Qur'an ini terjadi tahun 70-an. Al-Qur'an itu dikencingi gitu kan. Bahkan dibakar atau apa gitu. Akhirnya ada masyarakat yang marah, itu tidak terima dengan ingin akhirnya ada undang-undang anti penodaan agama, akhirnya ada undang-undang yang seperti itu gitu kan. Karena berasal dari fenomena-fenomena di masa lalu yang pernah terjadi. Masyarakat ini jadi emosional menanggapi suatu
suatu kenakalan dari politikus di masa lalu ya. Misalkan ada seseorang yang disuruh untuk mengencingi Al-Quran gitu kan di muka umum, padahal kalau ditelisik lagi dia disuruh untuk melakukan itu oleh ya di artikelnya saya baca itu disuruh oleh aparat yang ada saat itu, dia disuruh seperti itu gitu. Jadi akhirnya dari sebuah simbol ya, fenomena yang paling sederhana, ketika simbol itu dilecehkan akhirnya mudah sekali membakar emosi ya dari publik yang mungkin belum seberapa saya tidak ingin mengatakan bahwa mereka ini tidak matang ya, tidak mungkin lebih kurang dalam atau pokoknya ini gimana ya, saya juga bingung juga nih ya, karena seolah-olah nyawa manusia itu nyawa manusia itu sudah tidak lagi berharga di hadapan simbol negara gitu. Seolah-olah nyawa manusia itu tidak lagi berarti dibandingkan dengan misalkan Al-Quran tadi. Nyawa manusia itu lebih nggak ada apa-apanya gitu dibandingkan benda-benda yang simbolis tadi. Saya jadi bahas masalah yang Papua ya, karena saya harus flashback ya, harus beruntun, harus runut gitu ya. Dimulai sebelum saya membahas lebih lanjut mengenai kenapa saya membuka dengan lagu Forget Jakarta. Masyarakat kita mudah sekali untuk disulut dengan isu-isu rasial, sara yang berbau-bau sara gitu, bahkan simbolis negara gitu, dan kekurangan asupan tasawuf mungkin lebih tepatnya, kekurangan asupan pengetahuan tentang tasawuf yang mengenai hakikat dan filosofis dari simbol itu sendiri. Yang manakah yang lebih penting antara misalkan dulu saya ambilkan contoh, misalkan dulu akhirnya Gus Dur ketika beliau menjabat sebagai presiden akhirnya mau merelakan berbendera bintang kejora untuk berkibar di Papua. Itu adalah keputusan yang sebenarnya pada saat itu berseberangan dengan pihak-pihak bawahannya yang struktural ya, pihak-pihak aparat keamanan. Tapi beliau mengambil kebijakan itu karena itu tadi, bagi Gus Dur penderitaan masyarakat Papua, jadi sebagian besar nyawa yang hilang ya, sebagian nyawa yang dibunuh gitu kan, itu lebih berharga dibandingkan dengan sebuah bendera guys. Jadi nasionalisme kita itu yang akhirnya akan cuma sekedar nasionalisme ya, kulit-kulit aja. Kita tidak memahami filosofis kenapa ada state, kenapa Papua masuk dalam bagian kita. Kalau ada orang Papua tidak terima dengan persekusi yang dilakukan oleh pemerintahan kita kepada mereka, aparatur kita kepada mereka tidak terima dan mulai marahnya itu tidak dengan membunuh aparat kita misalkan seperti itu, tapi marahnya itu dengan melecehkan simbol negara kita. Apakah kita akan menerima itu gitu? Tapi ya tidak, mereka pun tidak melecehkan simbol negara kita. Bahkan di zaman Gus Dur mereka melakukannya dengan
uh, mengibarkan bendera bintang kencora, dan bahkan bintang kencora ini berada di bawah, masih di bawah dari bendera merah putih. Jadi bendera merah putih di atasnya, bintang kencora ada di bawah. Jadi Jadi pesan saya adalah yang terakhir, bukan terakhir sih, pesan saya untuk kasus yang terjadi di beberapa akhir-akhir ini, yaitu jangan sampai kita itu tidak memanusiakan manusia akibat jangan sampai kita itu memperlakukan manusia tidak manusiawi hanya karena simbol-simbol yang kita junjung itu, misalkan ya seperti yang terjadi tadi di Selok, sampai dibuang di selokan, misalkan Alfaan tadi dikencingi, itu pasti ada seperti kayak yang kemarin ada seorang wanita tua masuk masjid, itu pasti itu adalah ujian, itu adalah godaan bagi kita untuk semakin lebih dewasa. Kalau teman-teman terprovokasi, kalau teman-teman ikut marah, yang rugi juga teman-teman sendiri gitu loh. Itu semakin membuat kalian itu tidak akan berefek positif kepada kita gitu. Itu malah berefek negatif karena kita memang sengaja malah mereka akan semakin, pihak-pihak yang melakukan manipulasi ini akan semakin tertawa terbahak-bahak guys gitu loh. Jadi sudah kita gampang diadu domba dan gampang tersulut emosinya, kurang lebih detail ini sebenarnya dari kurang lebih spesifik, mudah terlalu cepat untuk menghakimi gitu kan, untuk segera melakukan seperti main hakim sendiri, padahal kita tidak tahu ini berita ini itu dari siapa, dia orang mana, dan maksudnya apa menyebarkan berita itu. Tapi jangan sekalipun kita mudah untuk terprovokasi, jangan sekalipun kita mudah untuk diadu domba. Pasti ada unsur-unsur politis tertentu, pasti ada, ketika itu menggunakan simbol, itu pasti ada unsur-unsur unsur-unsur politis gitu. Pasti ada, ya meskipun itu cuma kenakalan, ya kita sudah nggak ngefek gitu loh, karena nasionalisme kita sudah nggak sesempit itu gitu loh. Kita kalau misalkan yang melakukan itu memang orang Papua, ya saya kira itu wajar, karena mereka kalau saya sebagai warga negara Indonesia, saya pribadi, ini pendapat personal saya mencoba berempati kepada mereka ya. Ya karena memang apa yang terjadi di Papua lebih biadab dari itu gitu loh. Karena yang terjadi di Papua adalah pembantaian gitu. Pembantaian guys. Sudah banyak sekali korbannya. Ketika mereka marah, sekalipun mereka membuang itu ke selokan, bagi saya sih ya wajar-wajar aja gitu. Kenapa kita harus marah? Seharusnya kita lah yang marah karena mereka adalah saudara kita. Kenapa kita diam ketika banyak sekali korban di masa lalu, pelanggaran HAM di masa lalu, dan sekarang belum dituntaskan, semisal begitu. Seharusnya kita masih menyimpan dendam dan amarah. Seharusnya kita merasakan senasib dan sepenanggungan dengan mereka. Seharusnya kita ikut marah kalau memang itu terjadi pada keluarga kita. Bagaimana? Apakah kita akan bersikap seperti itu? Kita harus benar-benar bisa berempati ya, kita harus bisa benar-benar menempatkan posisi seadil-adilnya gitu. Kalau kita sudah bisa merasakan apa yang mereka rasakan, apapun ketika itu pun dilakukan oleh mereka, kita harus tahu alasan-alasannya gitu. Kenapa itu? Kita harus mencoba berempati sedalam mungkin, tidak hanya melihat itu dari faktor
itu melanggar aturan gitu. Tapi kita harus tahu ada fenomena apa di baliknya sampai mereka melakukan hal seperti itu gitu loh. Iya kan? Kalau misalkan memang iya gitu loh. Kalau bagi saya pribadi ya nggak masalah gitu. Mereka marah gitu loh. Ya, bahkan kita lah yang seharusnya merasa malu ketika mendatangi mereka karena pemimpin kita belum bisa menjamin keamanan teman-teman yang ada di Papua gitu loh. Belum bisa bahkan tidak hanya keamanan, bahkan kesejahteraan mungkin masih diusahakan gitu loh. Jadi ya, wajar sampai Gus Dur pun sampai bersikap terbuka dan layaknya seorang bapak, seorang yang selalu merangkul mereka karena Gus Dur paham penderitaan mereka sudah sangat besar gitu loh. Jadi meskipun mereka berbuat sekritis atau seemosional mungkin, Gus Dur akan tetap menyayangi mereka karena sudah merasa mereka adalah saudara sebangsa Gus Dur sendiri, sudah merasa menganggap mereka adalah anak bangsa beliau sendiri gitu. Sudah menganggap sebagai saudaranya, sudah senasib lah. Kalau Gus Dur itu begitu, dia pakai empati, nggak pakai hukum itu terakhir gitu loh. Bagi dia bahkan ketika ditanyai misalkan ada seseorang bertanya bagaimana Gus kalau saya tetap menginginkan Papua merdeka gitu kan, ya kamu akan saya tangkap gitu. Itu sesuai dengan konstitusi, saya akan tangkap kamu tapi kemudian saya bebaskan. Akhirnya dia jawab gitu kan. Jadi konstitusi itu cuma aturan yang itu berada itu apa ya, yang paling penting yang perlu digarisbawahi adalah seakan-akan konstitusi itu gimana ya? Konstitusi itu jembatan untuk kita supaya bisa, yang paling penting itu adalah hubungan antara pemimpin dan rakyatnya gitu. Bagaimana caranya pemimpin ini tetap bisa melindungi rakyatnya, mengayomi rakyatnya yang selama ini dianaktirikan gitu kan. Dimulai dari kasus itu bahkan ketika saya dapat orderan orang-orang dari timur, teman-teman Papua, biasanya saya gratiskan mereka untuk tidak membayar gitu kan, karena memang penderitaan mereka itu, bangsa mereka itu benar-benar sangat besar guys. Jadi saya nggak pernah minta bayaran, itu selalu saya kembalikan gitu, karena misalkan itu dari teman-teman Papua gitu kan. Pokoknya yang dari Indonesia Timur itu selalu saya usahakan untuk tidak menarik bayaran. Ya kita punya cara masing-masing ya, gimana cara kalau kita sudah bisa berempati dengan dengan daerah lain yang masih banyak sekali mendapatkan ketidakadilan gitu kan, kita pasti akan lebih, seharusnya kita yang berada di dekat dengan pusat kekuasaan ini merasa ya seharusnya kita lebih mengayomi mereka, melindungi mereka, bukan malah kita yang menghakimi gitu. Kenapa mereka bisa emosi, pasti ada alasannya, nggak mungkin gitu kan. Lebih rasional lagi, lebih berempati lagi kalau kita ini satu bangsa gitu kan. Terus yang ya guys, jadi itu aja sih, jangan sampai kita ini mudah terprovokasi karena berdasarkan sumber-sumber yang tidak jelas gitu kan. Terus jadi sebenarnya oke, saya utarakan dulu sebelum sebelum saya bahas lebih lanjut mengenai isu pemindahan ibu kota berdasarkan tontonan saya di LC. Sebenarnya saya ini menutup blog saya ya, itu ada alasannya guys. Jadi
Saya gimana ya? Ketika saya menulis sesuatu itu selalu ada pihak-pihak, iya partai-partai oposisi kebanyakan ya. Itu menggunakan argumen-argumen yang ada di dalam tulisan-tulisan saya, kemudian podcast saya yang sebelumnya pasal 33 itu kan itu digunakan untuk kali ini juga digunakan di dalam ILC gitu kan. Saya pokoknya di media-media nasional mereka itu selalu kenapa ya kok ketika saya mulai kritis, ketika saya melakukan argumentasi kritis itu selalu ada pola di mana argumentasi itu digunakan oleh mereka gitu. Seolah-olah anjir ini kan argumentasiku gitu ya, kenapa bisa ada dipakai oleh mereka, jangan-jangan ya waduh bisa gaswat guys, lama-lama mereka iya saya jadi jengkel gitu kan. Itu kan argumentasi, iya saya sih nggak masalah kalau misalkan orang yang berargumen seperti itu orang yang benar-benar saya kagumi gitu kan. Tapi argumen itu dipakai ya kalau misalkan itu dipakai oleh Samara atau oleh Coki atau oleh orang-orang yang benar frekuensi dengan saya nggak masalah. Tapi kadang-kala argumentasi itu digunakan oleh mereka yang tidak sefrekuensi dengan saya gitu loh. Mereka itu berseberangan dengan saya, anjir itu kan argumentasi saya gitu kan. Ya oleh karena itu blog saya pun saya tutup gitu kan. Saya nggak mau tulisan-tulisan saya dibaca dan digunakan oleh mereka untuk kepentingan politik mereka gitu. Jadi argumen-argumen itu digunakan oleh mereka gitu loh. Saya jadi marah gitu kan. Saya tutup aja lah blog saya. Sekarang di podcast diulangi lagi. Jadi podcast saya ini seperti apa ya anjir kok jadi ini yang ngomong, kok tokoh ini yang ngomong. Saya jadi jengkel gitu. Saya nggak terima gitu. Itu kan argumen baru beberapa hari kok udah di media nasional kok jadi rame gitu. Yuk malah dibahas gitu kan. Saya jadi marah gitu kan. Brengsek gitu kan. karena melihat kemiripan itu dan tanpa saya nggak masalah sih kalau misalkan argumen itu dipakai digunakan oleh mereka yang sefrekuensi dengan saya. Tapi kalau saya memang nggak suka gitu. Saya jujuran saya nggak suka sama tokoh ini gitu kan. Kenapa dia pakai argumen saya gitu. Brengsek gitu. Iya nguping tapi jangan kalau kalian nggak sefrekuensi dengan saya ya tolong dong. Soalnya gini guys, itu sangat membuat saya ini terpukul gitu kan. Soalnya saya ini tidak berafiliasi dengan politik mereka. Saya tidak sefrekuensi lah lebih tepatnya. Kalau sefrekuensi sih nggak masalah gitu kan. Emang iya sih, Coki emang bukan politikus ya kan, meskipun dia influencer, tapi kan kalau Samara kan politikus, kalau dia yang pakai sih nggak masalah gitu. Kalau si Coki pakai nggak masalah gitu podcast. Tapi kalau misalkan Raditya Dika pakai kalau Raditya Dika setengah-setengah lah boleh lah ya kan. Tapi kalau politikus kayak Fahri Hamzah, kayak Fadlizon, terus kayak influencer yang siapa tuh yang baru-baru ini ada di TV yang kemarin itu saya nggak tahu siapa itu, anjir kok bisa sih gitu kan. Brengsek. Saya nggak bersefrekuensi gitu dengan dia yang nggak usah pakai argumen saya dong. Kadang argumen-argumen kritis ini mungkin mereka ambil dari berbagai media sosial, mereka ambil yang paling pedas gitu guys. Kadang argumen saya memang kadang-kali itu pedas. Akhirnya yang dipakai oleh mereka, yang mereka ambil tuh biasanya ya itu. Ini fenomena krisis ini bisa kita lihat ya terjadi tidak hanya di Indonesia. Bahkan HTI yang kadang-kala mereka mengambil argumen Marxis dan mereka tidak menyebutkan sumbernya kalau itu dari Marx gitu kan. Jadi Marxis dari kaum aktivis Marx gitu. Aktivis Marxis mereka gunakan aja kekritisan analisis itu berdasarkan akhirnya mereka argumen itu mereka ubah sedikit gitu seolah-olah itu dari mereka gitu.
Jadi tidak mereka sebutkan bahwa argumen perlawanan, argumen kritis, argumen penalaran yang mereka berikan kepada publik itu sebenarnya berasal dari kaum aktivis Marxis gitu kan. Itu kan bikin teman-teman kiri kan jadi jengkel banget gitu loh. Enak bener mereka tinggal copy paste argumen kita ya gitu. Jadi marah gitu ya. Bangsat itu kan. Anjir deh. Fuck. Sampai saya tutup blog saya, guys. Ya itulah. Jadi brengsek bangsat lah. Jadi sebelum akhirnya kita masuk ke pembahasan lagu, kenapa saya buka podcast saya kali dengan lagu Forget Jakarta. Wah, Aditya Sofyan ini bisa aja. Iya, karena sudah saatnya kita melupakan Jakarta, sudah saatnya kita mengingat lagi Indonesia. Bagi saya seperti itu, bahwa Indonesia itu bukan hanya Jakarta ya. Dan Jakarta tidak bisa mewakili Indonesia. Sudah saatnya kita melupakan Jakarta dan mengingat Indonesia. Jadi kita harus mengingat sesuatu yang lebih besar daripada sesuatu yang kecil, mengingat sesuatu yang lebih besar, melihat kompleksitas yang lebih plural, supaya kita semua ini tidak melupakan sesuatu yang lebih besar gitu. Kita harus melupakan hal yang dan juga itu bagus karena akhirnya mungkin kedepannya ILC akan berubah nama, tidak lagi Indonesia Lawyer Club tapi Jakarta Lawyer Club. Sorry Pak, sorry Pak Bang Karnelias, Pak Karnelias ya, karena emang memang sih direktinya bagus, tapi itu tidak cukup mewakili Indonesia secara keseluruhan ya. Jadi sebaiknya Jakarta Lawyer Club supaya kita ini lebih realistis gitu kan, lebih lalu di manakah mungkin kedepannya tidak ada Jakarta sentris lagi gitu kan. Indonesia itu tidak melulu soal Jakarta gitu kan. Jadi itu penting banget. Lagian juga saya juga pernah ditinggalin gebetan ke Jakarta. Jadi kesannya dendam pribadi gitu ya, dendam pribadi saya. Lupain aja, pindah segera mungkin gitu kan. Karena emang ada trauma sejarah di masa lalu ya guys. Sejak zaman, karena pemimpin yang baik, yang terbaik di Indonesia itu selalu, saya bukannya sombong ya, saya bukannya arogan ya, pemimpin terbaik di Indonesia itu selalu berasal dari timur gitu. Semisal ya seperti Bung Karno gitu kan, akhirnya beliau meninggal gitu kan, akhirnya beliau wafat dan dimakamkan di Blitar, Jawa Timur. Pemimpin terbaik itu semua dari Jawa Timur, saya yakin tuh guys. Kemudian Gus Dur ya, ketika dia di impeachment, dia sebenarnya berasal dari Jombang gitu kan, dia berasal dari Jawa Timur, Jawa Tengah gitu. Akhirnya dimakamkan lagi kembali di Jawa Timur. Jadi ketika kita tahu bahwa masa-masa di mana Bung Karno diasingkan gitu kan, sampai beliau sakit-sakitan, dan kemudian Gus Dur juga di impeachment ya, itu udah faktor sejarah ya, ini faktor traumatik mungkin ya, karena emang di sana itu kultur pun beda meskipun satu pulau ya, antara Jakarta dan Solo itu kulturnya udah jauh beda. Kalau Jakarta itu ya tahu sendiri kayak apa, kalau Solo itu orangnya kalem gitu kan, lembut gitu kan. Aduh, kayak apalagi Jogja gitu kan. Kalau udah di Jogja ya udah nyaman banget nggak. Kita kekurangan. Jadi selama ini media mainstream itu mencitrakan seolah-olah Indonesia itu seperti Jakarta, padahal ya akhirnya Indonesia yang sebenarnya, saya ingin bertanya kepada teman-teman, Indonesia yang ingin kalian apa ya, ini ya, saya lagi ngomong fiksi,
Indonesia yang benar kalian inginkan itu yang seperti apa sih gitu loh. Seperti kultur Jogja kah yang orangnya kalem-kalem gitu kan, ataukah seperti kultur orang-orang Jakarta gitu kan, ataukah seperti kultur orang Medan gitu kan, apakah seperti kultur orang Jawa Timur? Enggak, kita mesti menemukan suatu solusi gitu loh. Kita mesti menemukan, nggak bisa dong kalau kita menginginkan Indonesia itu apa ya, Indonesia itu benar-benar harus ada tolak ukur yang paling, kalau misalkan satu ingin blak-blakan gitu kan seperti Jakarta atau seperti Surabaya yang orangnya ceplos-ceplos, atau satu ingin seperti orang Solo atau orang Jogja yang orangnya kalem, ngomongnya kalem. Kita butuh karakter yang ingin kalian, kalau ini kata Bung Karno ini namanya karakter building nation. Jadi ingin membangun karakter bangsa ini yang mana? Kalian pengen yang mana gitu? Ini pertanyaan yang sangat serius buat teman-teman karena ini akan dipakai oleh teman-teman di masyarakat. Kalian itu sebenarnya pengen karakter Indonesia yang mana gitu. Saya juga bingung kadang-kadang. Jadi kita ini emang hidup di negara yang sangat plural, kita beragam karakter. Tapi yang diinginkan Bung Karno itu pada saat dulu itu ingin membentuk karakter nation, ingin membangun karakter bangsa. Karakter bangsa seperti apa yang beliau inginkan, saya juga masih belum jelas. Oh ya, saya gampangannya ini pertanyaan retoris. Kalau kalian sendiri pengen karakter yang seperti apa gitu kan? Baginya kalian pengen, kalau pengen punya pasangan yang kayak apa gitu kan? Anjay. Jadi enggak, itu kalau pengen ngelihat ke depannya gitu loh. Kalau kalian ingin masyarakat yang seperti apa? Soalnya yang terkenal dahulu ketika kita masih SD diajarkan oleh sekolah gitu kan, bahwa Indonesia itu orangnya ramah-ramah gitu kan. Gini deh, kalian lebih suka tinggal di mana gitu kan? Antara mungkin di situ bisa dideteksi gitu kan, keinginan kalian sebenarnya nyaman berada di mana. Ya itulah kebahagiaan kalian gitu. Itulah Indonesia yang ingin kalian cita-citakan sebenarnya. Kalian pengen berada di mana, di kota apa gitu. Kalau saya sendiri guys, kalau saya ini orangnya nomaden, pindah-pindah kota. Kadang saya butuh ceplas-ceplos di Surabaya, saya butuh berkelana di Jakarta, saya butuh kelemah lembutannya orang Jogja, orang Sulu. Saya butuh banget, saya butuh itu semua ya. Saya butuh kasarannya orang Medan, saya butuh. Kecuali saya yang di Sulawesi ini agak belum ada. Saya belum pernah mencoba guys. Kalau Kalimantan juga saya belum tahu kayak apa. Saya selama ini di Pulau Jawa. Dan nomadennya itu tiap daerah ini punya kelebihan, dan saya merasa paling nyaman itu berada di kota Jogja. Iya guys, saya berasa paling nyaman itu di kota itu. Karena emang orangnya yaitu tadi, Jogja itu beda banget, istimewa banget kayaknya. Nggak tahu kalau kalian yang mana, ya saya nggak tahu. Mungkin itu bisa dilihat ya. Kita ingin membentuk karakter manusia Indonesia kedepannya seperti apa. Karena selama ini, karena kita tahu sendiri ya, Presiden Jokowi itu dilahirkan dalam kultur masyarakat yang halus, yang lembut ya, di Solo gitu kan. Ketika dia mulai memimpin pindah ke Jakarta, itu pasti ada perubahan-perubahan yang membuat dia itu sebenarnya mengalami gesekan pribadi, gesekan kejiwaan gitu kan, melihat masyarakatnya yang begitu ya. Apalagi sekarang kalau kita lihat ya dari hasil pemilu ya, sebagian besar masyarakat Jakarta dan Jawa Barat itu tidak memilih beliau gitu kan. Jadi beliau ada yang memilih, cuma sebagian besar tidak memilih beliau gitu. Itu daerah. Jadi wajar kalau beliau ingin pindah ke Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali yang kalau dilihat-lihat petanya lebih berwarna merah, yang memang banyak pendukungnya gitu loh. Karena memang beliau banyak pendukungnya dan itu memang emang begitu gitu loh. Kayaknya sepertinya emang gitu deh kayaknya. Karena kulturnya ini antara perebutan kultur juga sih. Kita ingin membangun kultur yang mana gitu. Karena selama ini yang berbau Indonesia selalu mengarah ke Jakarta gitu. Mungkin sudah saatnya memang beliau mewacanakan udah saatnya pindah
karena emang kultur Indonesia tidak melulu hanya begitu gitu loh. Jadi mungkin ingin memberikan gambaran bahwa kultur Indonesia itu lebih beragam, bahkan sebagian besar pemilihnya adalah orang-orang yang lembut, orang-orang yang kalem gitu kan, bukan orang-orang yang kalau gubernur Kaltim tuh ngomong saminah wa atona gitu kan, bukan orang-orang yang kritis, yang ya kayak Rocky Gerung yang suka ya mungkin guyon-guyonnya sarkas gitu kan, kritik ya memang saya rasa Pak Jokowi butuh seorang kritikus seperti Rocky gitu kan, karena emang atau seperti Fahri yang saya nggak mau ya, karena kalau orang-orang kayak Fahri atau Fahri Hamzah atau Fadlizon ini nggak sukanya ngambil dari medsos gitu kan. Nggak orisinil kritiknya. Saya mau orang yang benar-benar kritiknya itu orisinil gitu kan. Kalau Rocky kan memang orisinil dia kritiknya. Ya kalau si ya gitulah guys. Ini kali mungkin Jokowi mau mengkampanyekan bahwa Indonesia itu tidak hanya Jakarta gitu kan. Sudah saatnya Jakarta kita lupakan dan mengingat lagi Indonesia yang jauh lebih plural gitu kan. Indonesia yang jauh lebih besar dari itu gitu. Apalagi kalau kita datang ke Jakarta yang kalau secara ini saya pribadi ya guys ya, kalau saya ke Jakarta itu yang saya ingat cuma itu adalah kotanya Pak Harto gitu. Itu adalah zaman Orde Baru. Jadi kalau mau benar-benar berubah memang harus pindah pemerintahan dulu gitu loh. Ini pemerintahan yang baru, bukan lagi pemerintahan. Ya wajar kalau akhirnya dinasti Pak Harto menang, maksudnya dalam hal pemilihan akhirnya pemilihan yang lalu ya mayoritas kebanyakan milih. Bukannya nyindir Pak Prabowo ya. Karena emang itu faktor juga sih kalau kita ingin mengingatkan bahwa kita sudah berbeda dengan masa-masa Orde Baru. Ketika mungkin kesannya seperti itu ya, ketika pemerintahan itu masih berada di sana, ya kita masih tidak beranjak dari zaman Orde Baru gitu. Mungkin itu adalah salah satu tindakan paling revolusioner yang dilakukan oleh seorang kepala negara untuk mencabut memori-memori masa lalu yang tidak sehat bagi kinerja pemerintahan yang lebih baru gitu kan. Apalagi di sana adalah kota yang mayoritas pemilih Jokowi tidak berada di sana, tapi ada di Kalimantan, di Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Papua gitu kan. Sebagian pemilihnya ada di situ. Ya wajar dong kalau beliau ingin pindah gitu. Daripada beliau dan ASN kerja wirawiri di kota yang setiap hari akan dinyinyiri gitu loh. Gini loh guys, dia pulang kerja nyinyir gitu kan, akhirnya kayak Gus Dur gitu kan, dia sampai pakai anel jepit ketika di impeachment. Ya karena emang mangsa pendukungnya tidak ada di situ gitu loh, karena masa pendukungnya itu ada di timur, ada di tengah gitu kan, bukan di Jakartanya kan banyak memori-memori Orde Baru yang masih tertinggal di sana gitu loh. Masih banyak aktor-aktor intelektual yang nggak bener gitu. Ya wajar karena guys, Indonesia kita ini sudah merdeka lama banget ya. Ada orang yang bilang bahwa seharusnya ketika kita sudah mengalami kemerdekaan, seharusnya masyarakat kita sudah bahagia gitu kan, sudah mengalami kebahagiaan, karena tujuan dari kemerdekaan adalah kebahagiaan. Ini misalkan seperti ini ya, ya salah satunya faktor psikologis itu tadi. Saya juga kasihan dengan Pak Jokowi daripada beliau dan semua pemerintahannya itu terpapar dengan frekuensi para barisan sakit hati gitu kan. Daripada beliau ini jadi stres gitu kan. Sebenarnya saya sebagai psikiater gitu
psikiater. Enggak kan, bener kasihan guys, soalnya utama kalau mau dia kita memang saya memang tahu banyak janji beliau yang tidak terjadi gitu kan, banyak janji yang tidak ada, beberapa janji politiknya di masa lalu yang belum digenapi gitu kan. Tapi ketika melakukan pemindahan gimana ya, apakah janji-janjinya ini gimana gitu. Ya, saya janji-janji itu nantilah kapan-kapan kita bahas, soalnya itu ditepati ya. Tapi mungkin karena berbagai faktor, belum adanya pembenahan secara SDM gitu kan. Bahkan sempat di kupas tuntas apa ya, sempat diinget-ingetin masalah SMK gitu kan. Anjir. Mobil SMK tuh guys. Yeah. Apa salahnya ya kalau misalkan mobil SMK tuh nggak realisasi sampai sekarang. Tapi sebagian besar mayoritas publik Indonesia mendukung dia jadi presiden gitu loh. Mau nggak mau kritik ini mungkin nanti yang penting adalah psikologis beliau itu bagaimana caranya harus sehat dulu, karena beliau akan menjalankan pemerintahan dan membawa Indonesia lebih baik ke depannya. Mau nggak mau saya harus, sebenarnya kritik saya lebih banyak gitu kan. Saya kritikus abis gitu kan. Tapi ngelihat beliau juga manusia biasa, beliau butuh dukungan, beliau yang penting itu kejiwaan beliau itu, emosinya itu stabil guys. Itu penting banget karena manusia tidak hanya bisa kerja tanpa semangat gitu. Kalau lingkungan di mana daerah lingkungan di mana tempat dia bekerja itu kebanyakan adalah sarangnya barisan sakit hati, ya bahaya juga gitu. Dia Indonesia bakal jalan di tempat, tiap hari dibully terus. Gak kerja akhirnya beliau bingung masalah kritik tadi gitu kan. Harusnya beliau fokus ke hal yang lain ya. Ya boleh kritik, cuma jangan sampai itu mengganggu emosi beliau dalam memimpin sebuah negara. Kalau mungkin ada psikiater khusus buat beliau gitu kan. Karena emang Jakarta tuh sudah terlalu padat, sudah terlalu lama dia mewakili nama Indonesia, dan kita sudah waktunya benar-benar harus melupakan Jakarta dan mengingat lagi Indonesia. Itu adalah langkah-langkah paling revolusioner yang pernah saya dengar dari seorang presiden ya. Mengingat dulu Bung Karno diasingkan di sana juga, Gus Dur di impeachment di sana juga. Sebenarnya saya pribadi ada trauma ya. Jadi sebaiknya pindah aja deh, apalagi sekarang pemilihnya kebanyakan bukan dari sana gitu, tapi di luar Jakarta dan Jawa Barat. Ya saya setuju, segera dipindahkan lah kalau bisa. Berarti kalau nggak gitu bisa mempengaruhi kinerja pemerintahan, bisa berbahaya gitu kan. Ya gitu aja, karena produktivitas kerja ketika kita sudah merdeka itu sebenarnya ketika kita bekerja itu sebenarnya kita bahagia guys, tidak tertekan ketika kita bekerja itu, tidak merasa. Iya, dulu kita nenek moyang kita ya bekerja sebagai kita bekerja romusa gitu kan, sistem tanam paksa gitu kan. Sekarang kalau sudah merdeka, kalau bisa presiden dulu lah. Saya usahakan dia kalau bisa bekerjanya sebahagia mungkin gitu. Mungkin saya kasih mungkin bisa dikritik pedas gitu kan. Tapi seminggu sekali lah ya, jangan sering-sering, Cuk. Bisa labil nanti, bisa mengganggu psikologis kejiwaannya, bisa bahaya gitu kan. Jadi tolong teman-teman ya, karena kalau beliau adalah apa ya, mau nggak mau beliau adalah anak panah kita gitu kan. Dia harus kuat, dia harus sehat,
harus bisa menghirup oksigen yang sebanyak-banyaknya gitu kan. Ya wajar lah, saya sangat mendukung segera dipindahkan ya. Dan juga butuh dukungan dari rakyat yang mendukungnya ya, bukan rakyat yang di kota di mana rakyat sebagian besar tidak mendukungnya. Itu ya bisa bahaya gitu. Ya gitu aja. Kemudian apa ya? Ya saya dengar saya dengar penuturan keterbukaan dari salah satu yang membahas tentang ASN ya, teman-teman ASN ini, sampai mereka itu beli rumah di pinggiran-pinggiran Jakarta. Anjir, kasihan banget Bang, kayak jadi dia hidup mereka habis di transportasi, anjir gitu kan, kasihan banget anjir gitu. Ya udahlah, kalau bisa segera mungkin biar pemerintahan kita ini efektif dan tidak terombang-ambing dengan isu-isu dari media-media dari media-media yang kita tahu sendiri ya, media-media itu didirikan oleh berbagai macam politikus gitu kan. Mereka bisa kapanpun memanipulasi, melakukan manipulasi sosial, melakukan penggiringan opini. Kan itu bisa bahaya, apalagi itu adalah tempat di mana presiden tidak mendapatkan suara terbanyak gitu kan. Tidak banyak rakyat yang mendukungnya. Pekerjaan dia pasti akan terganggu gitu kan. Akan menghambat pekerjaan dia ke depannya, akan menghambat kesehariannya. Ya perlu, kok bisa bekerja, presiden tuh harus bagi ya, supaya dia juga ya begitulah. Harus benar-benar nyaman, harus benar-benar akhirnya dia bisa fokus membahagiakan orang lain. Kalau jadi badut tapi dia sendiri sedih, ya gimana ya? Kasian banget tuh guys. Jadi kalau presiden mau jadi badut ya dia harus bahagia dulu gitu loh. Dia harus benar-benar tenang dulu dan baru bisa membahagiakan orang lain, membahagiakan masyarakat, membahagiakan rakyatnya gitu. Harus fokus dengan kebahagiaan beliau. Jadi ya itu aja sih untuk podcast saya kali ini. Saya akhiri dengan lagu dari Indonesia Bahagia. Indonesia apa ya? Sorak-sorak bergembira, lagu lama yang lama tidak diputar. Karena sepertinya kita semua ini lupa bahwa tujuan dari kemerdekaan itu tidak hanya apa ya? Tujuan dari kemerdekaan itu sebenarnya adalah kebahagiaan gitu loh. Jadi jangan sampai kita membuat orang lain itu tidak bahagia, dia tertekan dalam bekerja misalkan begitu, dia tidak mengalami kebahagiaan dalam bekerja, dia tidak menjadi dirinya sendiri. Itu kan kasihan banget kita. Ya mungkin alasannya beliau pindah adalah itu karena sudah muak dengan karena dia tidak memiliki independensi, mungkin seperti itu gitu kan. Kan kasihan banget gitu kan. Ya udah begitu aja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
bebas